Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tony. Waalaikumsalam Pak Yopi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Oh ya Pak, nanti Bapak akan melakukan coaching ya? Iya Pak. Oke, sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Bapak nih pada kesempatan hari ini. Iya. Boleh Pak. Begini Pak, pada saat coaching, nah antara coach dan coachee, akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Nanti juga saya akan mendengar respon atau jawaban dari coachingnya. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan atau belum? Seperti itu, Pak. Nanti juga ya Pak, mohon disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan yang positif, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coachingnya. Baik Pak, mungkin sebelum dilakukan proses coaching nih Pak ya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan melalui coaching ini? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, kemudian Pak, indikator ketercapaiannya seperti apa Pak? Nah, mungkin saya sih ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari coaching, saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui cara-cara ataupun langkah-langkah yang seperti itu Pak mungkin. Oke, baik Pak. Terima kasih ya sudah bersedia untuk melakukan percakapan pra-observasi nih Pak. Baik, untuk menghemat waktu Pak, langsung saja sekarang laksanakan proses coachingnya bersama coachee. Nanti saya akan amati langsung, boleh ya Pak ya? Iya, siap. Iya, terima kasih Pak. Mari kita mulai saja untuk kegiatan coachingnya. Assalamualaikum Pak Asep, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Tony. Bagaimana dengan Pak Tony? Alhamdulillah Bapak, pada kesempatan kali ini saya juga alhamdulillah dalam keadaan baik. Baik Pak Asep, saya dengar Pak Asep ingin menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan tentang apa ya Pak? Ya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Oh iya, kita ada waktu 15 sampai 20 menit. Ya Pak Asep, silakan Pak Asep mau menceritakan apa? Baik, terima kasih Pak. Ini Pak Tony, di sekolah saya ini, itu yang saya lihat itu siswanya itu kayak rasa bosan gitu loh Pak. Untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Kayak misalnya ada kurang fokus. Terus di situ kan juga ada lapangan yang luas yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja. Sehingga itu banyak siswa itu yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Oh iya, baik berarti di sekolah Pak Asep ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya? Ya betul Pak, pembelajaran dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat, tanya sama siswanya, gimana nih pembelajaran? Ya gitu Pak, males kayak gini. Jadi mereka itu enggak antusias untuk belajar di sekolah. Oh baik Pak, kira-kira nih apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin adanya perubahan gitu loh Pak. Perubahan
setidaknya sedikit terlihat itu tuh ada perubahan di sekolah. Cara pembelajaran tuh lebih diubah sedikit mungkin dengan menggunakan metode atau model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah atau pemanfaatan sarana yang sudah disediakan oleh sekolah. Oh, jadi Pak Asep ini ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk cara merubah cara mengajarnya ya Pak. Betul Pak, biar ada perubahan gitu. Oh. Nah Pak Asep, perubahan yang seperti apa nih yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru Pak Asep di sekolah? Perubahan yang menuju yang lebih baik ya Pak. Ya seperti penggunaan metode atau model yang bervariasi, terus pemanfaatan media sarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal, karena di situ kan sudah ada disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal gitu. Oh iya, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Pak. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya itu kira-kira ya di level 10 ya Pak. Ya, nah kira-kira untuk di sekolah itu levelnya sudah sampai mana ya Pak? Mungkin kalau di itu levelnya 5 kayaknya Pak, karena masih banyak yang walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dan apa sudah melakukan pengembangan diri baik menggunakan pemanfaatan teknologi apa namanya PowerPoint dan seterusnya itu. Tapi sebagian besar juga masih belajar begitu-begitu aja. Masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana, menggunakan media dan metodenya gitu-gitu aja. Gitu Pak. Baik Pak, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan guru-guru Bapak di sekolah? Sepertinya enggak ya terlalu banyak ya Pak ya, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan itu. Pinginnya diisi di level 7 aja dulu ya kali ya Pak, karena di sini kan banyak guru juga yang sebenarnya pingin antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa. Kalau sudah begitu Pak, sekarang langkah-langkah yang Bapak akan lakukan nih untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu sekiranya seperti apa Pak? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan ya permasalahannya. Dari situ semua kepada rekan-rekan yang mungkin pinginnya adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan terus. Ada melakukan mentoring seperti itu Pak. Ya, Bapak akan melakukan mentoring ya Pak. Selain mentoring nih, ya Pak, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Bapak? Sepertinya kalau biar ada di mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu biar maksudnya semua gitu Pak. Iya, baik kira-kira Pak, tadi ada mentoring dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya atau strategi yang dilakukan itu yang mana Pak? Yang mana gitu? Kayaknya ke mentoring dulu ya Pak. Karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang ingin adanya perubahan. Jadi kalau ada pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah saja, bukan kemauan atau kesadaran sendiri. Begitu Pak. Baik Pak, kira-kira siapa nih yang dapat membantu Pak Asep untuk melaksanakan mentoring tersebut? Terus saya punya teman Abdul. Dia jago banget IT gitu Pak. Mungkin nanti dia bisa membantu saya. Baik Pak Asep, berarti nantinya Pak Asep akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru lain.
Ya betul Pak, saya akan berkolaboratif dengan teman-teman yang frekuensi tentunya dengan saya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Pak Asep. Dari percakapan ini sih, apa yang Bapak dapatkan? Saya ada sedikit gambarannya Pak, adanya gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Itu mungkin ya nantinya saya ambil itu dengan cara mentoring gitu ya. Untuk saat ini bisa dilakukan dengan cara mentoring. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Bapak. Mungkin kita cukupkan dulu Pak sampai sini ya percakapan kita. Kita mungkin ada waktu lain untuk ngobrol dan berbincang-bincang lagi. Terima kasih Pak atas kesempatannya dan waktunya Pak Tony. Ya, Setelah sama-sama Pak. mendengarkan cerita dan seluruh kesal saya dengan membantu saya untuk menemukan solusi. Iya Pak, sama-sama. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Tony, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan sangat baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi nih ya Pak, tadi kan ada pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan ke Pak Tony. Yang pertama, apa yang sudah didapat oleh Pak Tony pada saat coaching terkait indikator ketercapaian? Ya Pak, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana, aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dalam permasalahannya. Oke, jadi Pak Tony sudah berhasil ya Pak melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan apa yang saya amati tadi nih ya Pak, ada beberapa catatan. Pak Tony itu yang pertama sudah berhasil menyampaikan, menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Kemudian Pak Tony juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan sendiri nih solusinya dan untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang akan dilakukan oleh coaching. Pak Tony juga sudah berhasil untuk mendorong munculnya rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksinya itu dilakukan dengan lancar begitu. Kemudian saya tadi juga mendengar nih percakapan dari Pak Tony bersama coaching bahwa pada prinsipnya nih, prinsip coachingnya Pak Tony itu sudah memfokuskan diri, kemudian sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif. Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Seperti itu Pak tadi yang saya perhatikan. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Pak Asep. Kalau Pak Asep gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Baiklah, Bapak akan melakukan coaching betul? Betul Pak. Di sini saya akan menjadi observer ya Pak. Iya. Ya, saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Bapak coaching itu udah sesuai menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana nanti Bapak penyampaian pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan juga nanti bagaimana coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak.
Nanti jangan lupa ya Pak, saat proses pelaksanaan coaching ini Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti mana judulnya? Seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak. Ya. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Baik Pak, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Bapak dalam proses coaching ini, indikator atau ketercapaiannya? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan mengembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif Pak ya, karena mendengarkan aktif saya jadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh, kemudian nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, terkait dengan indikator ketercapaian nih Pak, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi secara mandiri atau coach sudah memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang akan dikembangkan. Baik, mungkin itu saja ya Pak pertanyaan dari saya sebelum Bapak melakukan coaching, dan semoga nanti saat Bapak melaksanakan coaching Bapak selalu mengingatkan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tony. Waalaikumsalam Pak Yopi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bapak Yopi? Alhamdulillah. Oh ya Pak Tony, katanya mau ada yang dibicarakan ya dengan saya? Ya betul Pak. Jadi begini Pak, saya amati di sekolah itu cara pembelajaran itu masih monoton Pak. Pembelajaran masih dengan metode lama yang konvensional, yaitu dengan ceramah gitu. Jadi terkadang membuat siswa-siswi juga menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya ingin itu pembelajaran ini yang bervariatif gitu. Tidak memungkiri pada zaman sekarang tuh ya Pak, yang perkembangannya teknologi itu sudah sangat pesat. Sekali jadi sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Baik Pak, jadi Pak Tony ingin penyampaian materinya bervariatif ya. Kira-kira setelah nanti nih kita berbincang-bincang, apa sih harapan dari Pak Tony? Nah Pak, yang saya harapkan ya Pak, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru ini supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Pak. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa nih yang Pak Tony inginkan? Jadi perubahan dalam metode ataupun model dan media pembelajarannya yang lebih variatif Pak. Misalnya dengan metode-metode yang sekarang ini yang lagi marak di aplikasi pembelajaran seperti Quizzes ataupun tidak jauh-jauh dengan PowerPoint atau juga dengan Canva itu cukup bagus sekali Pak. Itulah kira-kira Pak. Oke, jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu. Kalau misal nih Pak ya, kalau misalnya kondisi yang ideal ada di level 1 sampai 10, kira-kira situasi yang terjadi di sekolah Bapak itu berada di angka berapa? Ya kira-kira masih di level 5 sih Pak. Karena di sekolah juga masih banyak guru yang senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu. Oke, jadi masih di level 5 ya Pak. Nah, untuk saat ini kira-kira Pak Tony ingin adanya peningkatan ke level berapa? Nah, untuk levelnya saya ingin sih saja di level 7 Pak. Itu juga sudah cukup baik Pak. Dan mengingatkan tadi itu guru-guru masih banyak
guru senior yang gitu Pak di sekolah saya. Oke, level 7 ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, untuk mencapai level 7 tersebut, Pak Tony ada rencana mau seperti apa nih rencananya seperti itu ya, untuk meraih ke level 7. Ya sebenarnya itu Pak masih saya pikirkan. Ya apa mungkin saya akan membuat pendampingan ataupun mentoring saja gitu ke guru-gurunya. Ya kepada rekan-rekan guru mungkin secara bergiliran Pak. Hmm, Barangkali. jadi akan mengadakan mentoring ya Pak. Adakah strategi lain Pak? Kalau untuk strategi lainnya mungkin Pak saya akan mengkonsultasikan dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop ataupun pelatihan gitu Pak tentang media pembelajaran di sekolah yang bervariatif gitu. Iya, iya, iya. Jadi pilihannya ada dua nih Pak ya. Yang pertama itu mentoring, dan yang kedua Pak Tony akan berkonsultasi dengan atasannya kepala sekolah untuk menyiapkan atau melaksanakan kegiatan workshop. Nah, di antara kedua itu, kira-kira nih yang nyaman bagi Pak Tony dan rekan-rekan guru itu yang mana? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat Pak yang saya gunakan. Ya mengingat tadi banyak kondisi guru yang sudah mungkin dikatakan juga sudah senior ya Pak. Tidak bisa misalkan mungkin tidak bisa mengikuti workshop. Itu juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak gitu Pak. Membutuhkan narasumber yang tepat juga, waktu juga membutuhkan mungkin yang lebih lama gitu. Oke, jadi intinya Pak Tony memilih strateginya itu mentoring ya, Iya. dibandingkan dengan workshop tadi ya yang harus mempersiapkan diri dengan matang seperti itu. Nah, kapan nih rencana Pak Tony akan melakukan kegiatan mentoring? Kemungkinan minggu depan saya akan memulai mentoring Pak kepada rekan guru ya. Mungkin secara bergilir Pak. Minggu depan ya Pak. Oke, terkait dengan rencana Pak Tony melakukan mentoring, adakah rekan sejawat lain yang akan dilibatkan oleh Bapak untuk membantu Bapak? Mungkin saya akan meminta bantuan Pak seperti kepada Pak Adit, kemudian Ibu Lala yang sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu Pak. Oke, jadi Pak Tony juga akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Seperti itu ya Pak? Ya benar Pak, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut gitu. Oke, Pak Tony, kita sudah berada di akhir dari sesi coaching ini nih. Saya juga masih tidak sabar nih untuk menunggu cerita-cerita dari Pak Tony nanti setelah Pak Tony melakukan mentoring. Apakah Pak Tony itu berhasil strateginya atau perlu adanya perbaikan lagi? Nanti kita bahas di sesi coaching berikutnya ya Pak. Iya Pak. Kira-kira nih dari pembicaraan kita hari ini, apa yang Pak Tony dapatkan? Iya Pak. Selama pembicaraan kita pada hari ini Pak, sedikitnya saya tahu bagaimana gambaran tentang bagaimana membantu rekan-rekan itu untuk mengubah proses pembelajaran menjadi mungkin bervariatif Pak. Gitu. Kemudian rekan-rekan itu bisa mengubah Pak proses pembelajarannya menjadi lebih bervariatif. Juga dengan metode mentoring tadi bisa meningkatkan Pak pengetahuan guru tentang model ataupun media pembelajaran yang bervariatif. Oke, baik Pak Tony, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi minggu depan ya tentang aksi yang sudah Pak Tony lakukan. Terima kasih, saya sampaikan sampai di sini dulu untuk perbincangan kita hari ini. Iya Bapak, sama-sama. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama saya Pak. Ya, baik Pak Tony, mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Yofi, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching,
Tadi sempat saya menanyakan tentang indikator tercapainya ya Pak. Dari indikator ke Ya. tercapaian yang diinginkan. Pak Yopi tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Yopi terkait indikator tersebut? Baik Pak, Alhamdulillah ya tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan tahapan sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi nih yang akan dilakukan oleh coach untuk mempertanggungjawabkan ya tindakan tersebut. Seperti itu Pak. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya Pak. Sudah menjalankan coachingnya sesuai dengan alur Tirta, di mana Pak Yopi ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Kemudian di sisi lain itu pada coaching ini buahnya juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak Yopi. Ya dari sini sebelum kita akhiri ini saya mau ada pertanyaan satu lagi. Dari yang sudah Bapak lakukan ini tadi kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, saya dapat menggali informasi, Pak, yang lebih mendalam lagi dan dapat mengarahkan coach ini dalam mencari solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali Pak Yopi. Ya tadi padahal sudah menerapkan Tirta itu udah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Pak Yopi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali. Pak Yopi ingin lebih menggali lagi ya. Semoga nanti next kedepannya Pak Yopi lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ya Pak, dengan berbagai pengalaman lagi. Iya siap Pak, siap. Oke Pak Yopi, cukuplah sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tony. Gimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah baik Pak Tony. Bagaimana kabarnya Pak Tony? Alhamdulillah Pak, pada saat kesempatan ini saya dalam keadaan sehat. Baik Pak Asep, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, pada coaching kita hari ini dan coach dan coachee akan saya amati nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya akan tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi?
Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Iya, baik demikian dulu ya Pak pra observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coach. Baik, terima kasih Pak Tony atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak sehat. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat, Pak. Dengar-dengar Pak Yopi ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya Pak, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, tapi sepertinya kita gak mengisi banyak waktu ya Pak ya. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan nih? Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Pak. Saya perhatikan itu dari tahun ke tahun, kok tidak ada perubahan ya. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode ceramah. Kemudian, padahal ya Pak, kita tahu bersama bahwa perkembangan zaman ini semakin berkembang gitu, semakin canggih. Teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau mungkin terjadinya adanya perubahan seperti itu Pak. Sehingga saya perhatikan itu pembelajarannya itu kurang kreatif. Itu Pak yang ingin saya eh, sampaikan kepada Bapak. Oke, kalau saya garis bawahi ini ya berarti permasalahannya dari Pak Yopi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif begitu ya Pak? Iya Pak. Kurang bervariatif, baik itu medianya, kemudian model pembelajarannya, ya masih model yang lama gitu. Seperti itu Pak, mungkin. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Yopi dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Pak. Oke, jadi yang Pak Yopi harapkan ini adanya perubahan ya Pak. Ya kira-kira perubahan yang Pak Yopi ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan nih, Pak. Misalnya dalam penyampaian materi itu metode, model, ataupun media pembelajarannya lebih bervariatif, Pak. Misalnya saja kalau sekarang ini kan ada penggunaan aplikasi Quizzes, kemudian PowerPoint, slide PowerPoint, Canva. Nah, itu kan lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, dari yang Bapak baru sampaikan tadi pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal. Ya Pak ya, Iya. itu berada di level 10 kira-kira di sekolah Pak Yopi. Sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 5 ya, Pak. Ini karena kalau di sekolah itu kan lebih banyak guru-guru yang senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit nih, Pak. Jadi mungkin saat ini masih berada di level 5. Oke, di level 5. Oke, ini di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi ini di sekolah Pak Yopi? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 ya, Pak. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi itu memang agak sulit dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Pak. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya nih Pak ya, saya masih memikirkan hal itu terkait dengan rencana atau tindakan saya untuk perbaikan yang pembelajaran gitu. Tapi mungkin
semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi dia bergantian seperti itu, Pak. Oke, untuk monitoring nanti Bapak akan merencanakan dengan monitoring atau pendampingan individu. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Pak Yopi terapkan? Bisakah dan teman-teman tuh yang nyaman gitu dengan penyampaiannya? Mungkin nanti saya akan berkonsultasi nih ya dengan kepala sekolah untuk memanfaatkan semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru. Misalnya workshop tentang metode pembelajaran atau penggunaan aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran, sehingga nanti hasil yang diharapkannya pembelajaran bisa berlangsung dengan variatif seperti itu, Pak. Berarti Pak Yopi ini ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya Pak? Iya, betul Nah sekali. dari ketiganya ini kira-kira Pak Yopi ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Eh, Kalau untuk saat ini yang paling mungkin bisa saya realisasikan adalah yang mentoring, Pak. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu juga persiapan yang matang, kemudian waktunya juga yang tidak sebentar, kemudian biayanya juga ini harus masih dipikirkan ya, karena kalau workshop itu kan harus mengundang narasumber yang memang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang paling atau lebih nyaman untuk dilakukan adalah mentoring, Pak. Oke, mentoring ya Pak. Ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Yopi ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau bagaimana? Ada sih, Pak. Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah yang memang dia itu ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif ya. Misalnya di sekolah itu ada ide, dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan Pak Tony. Oke, berarti Pak Yopi ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Pak akan direalisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya, Pak. Minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah, dan mencoba juga untuk melakukan mentoringnya, Pak, tersebut. Oke, Pak Yopi, bagus sekali ya. Kira-kira Bapak dari percakapan kita hari ini apa sih yang didapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapat gambaran nih, Pak, bagaimana cara untuk melakukan sebuah perubahan di sekolah dengan adanya mentoring ini. Kemudian ada juga dibantu dengan rekan guru yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Gitu, Pak. Oke, Alhamdulillah Pak Yopi sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nih ya kabar-kabarnya dari Pak Yopi setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi. Siap, Pak. Siap. Percakapan kita hari ini kita cukupkan ya sampai di sini ya Pak Yopi. Semoga rencana-rencana Pak Yopi untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik. Iya, Pak. Terima kasih banyak juga nih buat Bapak sudah mau meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa memberikan manfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Pak. Sama-sama Pak, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Pak. Baik, Pak. Mari, Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tony. Pak Asep tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Yopi. Nah sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan?
Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menentukan solusi-solusi. Iya. Oke Pak Asep, menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coaching Pak Yopi dan Pak Asep sudah berjalan dengan baik dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Pak Asep sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Yopi sehingga Pak Yopi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir. Ya Pak Asep, sebelum kita tutup yaitu kompetisi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil diskusi kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Iya. Nah itu Pak, semoga kedepannya kita melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.